Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arman Dianto dengan NIM 21525106. Di sini saya akan membuat pernyataan tugas, menjawab sebuah tugas dari etika profesional yang dimana menjelaskan beberapa dari ciri etika, ciri etis kerja kaum muslim. Baik, berikut ini adalah cirinya. Pertama, 25 ciri etos kerja muslim. Pertama, kecanduan terhadap waktu. Nah, di sini ini waktu yang dimaksud waktu yang bekerja digunakan sebaik-baiknya tanpa digunakan untuk hal lain atau bermalas-malasan. Nah, seorang muslim itu selalu bekerja dengan waktu yang baik. Ketika waktu berhenti mereka berhenti, ketika waktu berjalan mereka maksudnya waktu bekerja kembali mereka bekerja. Kedua, mereka memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Tiap etos kerja. Orang muslim pasti selalu bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya agar sebuah pekerjaan itu dapat dilakukan dengan senang dan mudah atau tidak terlalu berasa lebih berat. Terus yang ketiga, kecanduan kejujuran. Nah, ini sangat penting dalam sebuah kegiatan atau lagi untuk bekerja. Kenapa gitu? Karena kejujuran itu merupakan kunci utama dari sebuah pekerjaan. Jadi tidak ada kecurangan dalam melakukan oh, melakukan kegiatan kerjanya ataupun melakukan kegiatan lain-lainnya. Memiliki komitmen. Ini juga yang keempat, memiliki komitmen. Mereka juga harus selalu berkomitmen agar tujuan mereka tercapai. Mereka, misalnya, mereka bekerja, maka mereka harus berkomitmen bekerja sampai selesai, jangan setengah-setengah atau lari setelahnya. Istiqomah dan kuat pendirian. Jadi, etos kerja muslim itu selalu istiqomah dan kuat pendirian, bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, sesuai dengan arahan yang diminta. Terus yang keenam, kecanduan kedisiplinan. Setiap ini merupakan ciri etos kerja yang sangat penting juga selain kejujuran, yaitu disiplin. Maksudnya disiplin ini disiplin dalam bekerja. Bila waktunya bekerja mulai jam 8, mereka mulai jam 8 dan selesai jam 5, mereka harus selesai jam 5. Istirahat, mereka istirahat, makan, dan lain-lainnya. Terus berani dan konsekuensi menghadapi tantangan. Jadi apapun yang terjadi, seorang pekerja muslim itu berani menghadapi tantangan yang nantinya akan dihadapi dalam suatu pekerjaan tersebut. Karena tidak mungkinlah bekerja itu tidak ada tantangannya. Terus memiliki sikap percaya diri, ini juga sangat penting. Terus kreatif, bertanggung jawab. Kreatif ini mungkin banyak sekali yang bingung atau sangat susah. Bahkan saya sendiri juga tidak tahu apakah saya ini bisa disebut kreatif atau tidak. 10, bertanggung jawab. Ya, mereka bertanggung jawab. Apa yang mereka kerjakan harus ditanggung jawabkan. Selesai. Apabila tidak, mereka bertanggung jawab. Bahagia melayani, karena melayani ya, karena mereka bekerja di bawah arahan, mereka bahagia melayani karena mungkin dari bosnya itu baik atau gimana dan sebaliknya. Memiliki harga diri, terus memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam bekerja pasti seseorang ada yang namanya leader, bos atau gimana pun. Mereka harus memiliki jiwa kepemimpinan yang adil agar semua yang saat bekerja dapat sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuannya. Berorientasi untuk masa depan. Ini juga sangat penting, bekerja untuk berorientasi untuk masa depan. Misalnya setelah bekerja dia mau bikin apa, bikin apa. Hemat dan efisien, memiliki jiwa wira swasta, memiliki insting bertanding.
Keinginan untuk mandiri ini juga penting, kecanduan belajar dan haus mencari ilmu. 20 memiliki semangat perantau, 21 memperhatikan kesehatan gizi, 22 tangguh pantang menyerah, 23 berorientasi pada produktivitas, 24 memperkaya jaringan silaturahmi, ini juga sangat penting, 25 semangat perubahan. Kita lanjut, dari etos kerja Muslim, mana yang Anda pahami? Menurut saya, etos kerja Muslim yang saya pahami itu memiliki moralitas yang bersih. Maksudnya kenapa memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas? Karena seorang pekerja Muslim itu pasti harus bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah, dan misalkan perintah atau ingin mencapai tujuan tertentu, mereka harus ikhlas dalam mengerjakan sesuatunya agar bekerja itu dibawa dengan senang, riang, dan tidak ada beban dan tekanan apapun. Terus kecuali kejujuran seperti yang saya jelaskan tadi juga, jujur dalam pembangunannya mungkin, jujur dalam kegiatannya, dan tidak ada kecurangan sedikit pun atau menyembunyikan, bahkan sampai memalsukan data-data yang diperlukan. Bertanggung jawab, apa yang mereka kerjakan harus dipertanggungjawabkan sampai itu selesai. Istiqomah, kuat pendirian, tidak mudah diatur lah intinya. Kalau mereka benar, ya mereka lakuin itu sesuai dengan apa yang diminta. Terus memiliki jiwa kepemimpinan, ini apalagi dalam Islam juga jiwa kepemimpinan itu sangat tinggi derajatnya, karena apabila pemimpinnya salah, maka sampai ke bawah juga bakalan ikut salah. Biasanya seperti itu. Terus memperkaya jaringan silaturahmi, apalagi ini mereka pasti, ya pastinya memperkaya jaringan silaturahmi itu sangat penting, karena jaringan silaturahmi ini sangat dibutuhkan. Terus kecanduan belajar dan harus mencari ilmu. Ini juga sangat penting, kecanduan disiplinan sama seperti kecanduan kejujuran. Kita lanjut. Berikut ini atas kerja yang telah dilaksanakan oleh saya. Yang pertama, ikhlas. Ini saya kalau dalam kehidupan saya selalu ikhlas dalam apapun ya. Seperti kayak misalnya kuliah, saya harus ikhlas dengan agar kuliah saya itu dilaksanakan dengan baik, mencapai apa yang diinginkan, mengaruhi apa ya, memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan kita mau, dan kita harus ikhlas bahwa kuliah kita itu ditujukan untuk menuntut ilmu. Canduan disiplinan, apalagi juga kuliah pasti ada waktu telat atau tidaknya, kapan kita harus berangkat, kapan kita harus masuk, mulai komitmen ya, ini apalagi komitmen untuk mencapai target target di masa kuliah itu juga pasti banyak. Pertama, lulus tepat waktu, usahakan ilmu, percaya diri, ini juga satu paket lah. Eh, buat apa kuliah kalau kita nggak haus ilmu, itu nggak perlu kuliah menurut saya. Jadi semua orang harus akan ilmu, bahkan orang yang sudah kuliah pun masih tetap harus mencari ilmu. Percaya diri juga, mengenal diri ya, seperti sekarang saya tinggal di kos-kosan tanpa ada orang tua, eh, bisa berjalan dengan apa yang saya mau, berorientasi pada masa depan yang juga mau, apalagi untuk mahasiswa pasti sangat berorientasi untuk masa depan, mau kerja apa, mau tinggal di mana, mau punya apa, mungkin 5 tahun ke depan, bertanggung jawab. Ini juga sangat penting, sebagai mahasiswa juga harus bertanggung jawab. Atas kerja yang belum terlaksanakan itu masih banyak kendala sebenarnya. Sih kendalanya banyak sih, kalau kendala dalam kerja misalnya kecanduan terhadap waktu ini, saya masih belum bisa. Kecanduan terhadap waktu, terus kerja yang seperti apa, terus mau konsekuensi dan berani menghadapi tantangan sebagai mahasiswa juga belum terlalu berani. Terus kreatif ini apalagi belum punya juga, karena kendalanya masih terlalu takut lah untuk menghadapinya. Dan ini contoh kasus pelanggaran atau tidak amanahnya dalam etos kerja. Yang pertama, contohnya yaitu korupsi proyek Hambalang. Ini menyebutkan bahwa korupsi itu di Hambalang sekitar kerugian
sekitar 700 miliar. Akibat korupsi tersebut, Wisma Atlet Hambalang merangkak pada tahun 2000 bernama yang ikut terseret. Contohnya Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, ini merupakan sikap berjiwa kepemimpinan yang sangat melanggar dengan etos kerja yang tadi. Terus sebagai jiwa kepemimpinan bertanggung jawab, seharusnya mereka sebagai kepemimpinan, terus mereka bisa bertanggung jawab. Apa yang mereka lakukan itu dapat menyebabkan banyak kerugian bagi negara. Oleh karena itu, saran dari saya mendingan lebih baik untuk mencari ketua partai, bendahara, bahkan Menpora itu lebih baik diseleksi lagi lebih lanjut agar tidak terjadi masalah seperti ini lagi atau kasus seperti korupsi proyek Hambalang. Yang kedua ada diskriminasi gender di lingkungan. Masih banyak kekerasan, banyak grup perempuan yang masih kekerasan berbasis gender gender di lingkungan kerja. Bentuknya kekerasan ini muncul dalam berbagai bentuk. Ketua Umum Federasi Lintas Pabrik FBLP, Jasmine mengatakan pelecehan seksual termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender. Ini juga pelanggaran dalam etos kerja yang ini memiliki harga diri. Harusnya melukai harga diri seorang wanita, apa salahnya seorang wanita itu bekerja? Tentu saja tidak ada salahnya. Kenapa harus ada kayak eh, tadi apa? Nah, ini diskriminasi gender. Kenapa emang wanita tidak boleh bekerja? Dan juga pasti dia mau bekerja dengan alasan memiliki semangat perubahan mungkin untuk keluarganya, tangguh dan pantang menyerah. Karena kita juga tahu wanita pasti disandingkan dengan makhluk yang lemah, nggak seperti laki-laki itu. Dan ini berorientasi pada produksi juga wanita itu. Kenapa harus ada diskriminasi gender di lingkungan? Harusnya mungkin untuk kedepannya solusi saya jangan ada lagi kayak diskriminasi gender baik perempuan maupun laki-laki semuanya boleh bekerja kepada perusahaan tersebut mungkin lebih diperhatikan lagi untuk karyawan-karyawannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.